Pertarungan antara Siqing dan Flamecrow mencapai puncaknya saat cahaya matahari senja menyinari tubuh Siqing. Pemandangan itu mengguncang Flamecrow sampai ke lubuk hati terdalamnya. Sebagai pemulung veteran, ia telah melihat banyak hal mengerikan. Namun apa yang terjadi di hadapannya benar-benar di luar nalar. Bahkan seseorang dengan tingkat kultivasi lebih tinggi pun kemungkinan besar sudah terpaku tak bergerak. Namun keterkejutan itu dengan cepat berubah menjadi amarah membara. Niat membunuh menyala terang di matanya. Dengan ancaman brutal, Flamecrow merodek bajunya yang rusak dan mengabaikan luka di telinganya. Ia membentuk segel mantra dengan kedua tangan dan memanggil sebuah bola api raksasa jauh lebih besar dari serangan sebelumnya. Saat ia melepaskannya, bola api itu terbelah menjadi 5, mengaum dan melesat menuju Siqing dengan kekuatan menghancurkan. Siqing tidak mundur. Meski tubuhnya terbakar dan terhempas oleh hantaman bola api, ia terus maju menghantam penghalang kekuatan roh Flamecrow dengan tinjunya. Pertarungan sengit pun berlangsung di tengah hutan. Namun semakin lama semakin jelas bahwa Siqing berada di posisi yang jauh lebih lemah. Penghalang kekuatan roh dan serangan bola api membuatnya hampir mustahil untuk mendekat, dan setiap serangan Flamecrow bisa berakibat fatal. Satu-satunya keunggulan Siqing adalah kemampuan regenerasinya yang luar biasa. Luka-luka di tubuhnya sembuh dengan cepat tanpa mengurangi kekuatan tempurnya. Ia juga memiliki ketangguhan mental yang tinggi, ditempa sejak kecil di daerah kumuh, membuatnya mampu menahan rasa sakit yang seharusnya melumpuhkan orang lain. Lebih dari itu, mutagen berbahaya dalam kekuatan roh sekitar sama sekali tidak memengaruhinya. Sebaliknya, Flamecrow mulai merasakan dampaknya. Luka di dadanya semakin parah, dan meskipun ia berada di tingkat kelima kondensasi Qi, ia tidak bisa mengeluarkan kekuatan tanpa henti. Ia harus terus menyerap kekuatan roh dari sekitarnya. Namun tekanan tanpa jeda dari Siqing membuatnya tak punya waktu untuk memulihkan diri. Mutagen pun menumpuk dalam tubuhnya. Kemarahan Flamecrow perlahan berubah menjadi kegelisahan, lalu kepanikan. Ada sesuatu yang jelas tidak beres, baik dengan tubuhnya sendiri maupun dengan pemuda di hadapannya. Secara logika, seorang kultivator tingkat ketiga tidak mungkin bertahan dari serangan seperti ini. Bahkan kultivator tingkat kelima pun seharusnya sudah mati. Namun Siqing meski penuh luka, tidak kehilangan kecepatan atau kekuatan sejak awal pertarungan. Di sisi lain, Captain Blood Shadow yang bertarung melawan Sergeant Thunder memperhatikan keadaan ini dengan marah. Ia berteriak memerintahkan Flamecrow untuk segera menghabisi Siqing. Ia bahkan berniat untuk membantu, namun Sergeant Thunder mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menahannya. Sergeant Thunder menyadari bahwa Siqing sedang memaksa Flamecrow menuju mutasi, sebuah kondisi mematikan akibat akumulasi mutagen. Pertarungan berlanjut semakin brutal. Flamecrow yang putus asa meluncurkan serangan terakhirnya. Ia menghantam dadanya sendiri hingga memuntahkan darah, lalu menggunakan darah itu sebagai medium teknik terlarang, mengubahnya menjadi bola darah hitam yang memancarkan aura kematian. Siqing merasakan bahaya besar dan segera menyerang untuk menghentikannya, tetapi Flamecrow terlalu cepat. Saat bola darah melesat ke arahnya, Siqing mengambil keputusan krusial. Ia tidak bergerak lurus ke depan, melainkan menyimpang, melewati mayat Savage Ghost. Di sana terdapat perlengkapan yang tertinggal, gada gigi serigala dan pecahan perisai baja. Siqing meraih bagian perisai yang lebih besar dan menggunakannya sebagai tameng. Bola darah menghantam perisai itu dengan ledakan dahsyat. Perisai hancur, tetapi berhasil menyerap sebagian besar kekuatan serangan. Meski tetap terkena darah beracun, Siqing tidak berhenti. Ia terus maju tanpa ragu, meski jalan mundurnya telah terputus oleh serangan susulan Flamecrow. Namun memang sejak awal, Siqing tidak pernah berniat mundur. Dengan sisa tenaga, ia menghantam penghalang kekuatan roh Flamecrow. Tinju pertamanya menciptakan retakan, tinju kedua menghancurkannya. Meski terkena daya balik hebat, Siqing memaksa dirinya maju sekali lagi dan mencengkram dada Flamecrow tepat di luka lama. Serangan itu bukan untuk membunuh secara langsung. Di dalam luka Flamecrow tertanam taring ular berbisa dan sisik, racun mematikan yang telah Siqing siapkan sejak awal. Seketika, daging Flamecrow mulai membusuk, darah beracun mengalir deras dan rasa sakit tak tertahankan menghancurkan pikirannya. Ketika mutagen dalam tubuhnya meledak, Flamecrow akhirnya mati dengan cara paling mengerikan, meledak menjadi kabut darah. Siqing berhenti di tempat, menatap kematian lawannya dengan mata dingin.
Langit senja berubah merah aneh, dan sosok Siqing yang penuh luka tampak begitu mengintimidasi hingga Kapten Blood Shadow sendiri diliputi ketakutan. Ia memilih mundur dan melarikan diri. Namun malapetaka belum berakhir. Sarjen Thunder tiba-tiba batuk darah dan hampir roboh. Saat itulah terdengar nyanyian samar di hutan. Semua binatang mutan terdiam. Kabut merah muncul, menyelimuti segalanya. Kapten Blood Shadow terhenti, lalu tubuhnya hancur menjadi debu, dibunuh oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kabut itu bergerak mendekat. Siqing menggigil ketakutan. Di tengah kabut muncul sepasang sepatu bot wanita yang berjalan sendiri, diiringi nyanyian penuh kesedihan. Sosok tak terlihat itu hampir mencapai Siqing, hingga Sarjen Thunder berbisik memanggil nama seseorang yang ia cintai. Nyanyian berhenti. Sepatu itu berbalik, seolah menatap Sarjen Thunder. Perpisahan sunyi terjadi, penuh duka dan penyesalan, sebelum kabut dan sepatu merah itu menghilang. Siqing terdiam menyaksikan semuanya. Di hatinya muncul kenangan dan kerinduan yang dalam. Ada orang-orang yang ingin ia temui kembali. Orang-orang yang sangat-sangat ia rindukan. Setelah nyanyian misterius itu menghilang, hutan terlarang jatuh ke dalam kesunyian mutlak. Tidak ada lagi lolongan binatang mutan, seolah lagu tersebut adalah penguasa mutlak rimba. Bahkan setelah kepergiannya, rasa takut dan sunyi tetap membekas di udara. Sarjen Thunder duduk terdiam menatap kegelapan, sementara Siqing dipenuhi perasaan campur aduk. Pandangannya jatuh pada gada gigi serigala dan sisa perisai Savage Ghost. Seperti korban lainnya, tubuh Savage Ghost telah lenyap menjadi debu akibat nyanyian. Ia benar-benar hilang dari dunia. Siqing menyadari kenyataan pahit kehidupan para pemulung. Kebanyakan tidak punya keluarga, dan ketika mereka mati, hampir tak ada yang mengingat, atau jikapun ada, ingatan itu akan memudar seiring waktu. Kenangan Siqing melayang ke masa lalunya di daerah kumuh, pada seorang cendekiawan yang pernah berbuat baik kepadanya. Kata-kata orang itu kini kembali terngiang. Penderitaan sejati adalah tidak mampu melupakan orang yang dirindukan, dan kebahagiaan sejati adalah ketika seseorang tidak bisa melupakanmu. Dahulu Siqing tak memahaminya, tetapi kini, saat melihat Sarjen Thunder yang duduk sendirian dalam duka dan kelelahan, makna itu menjadi sangat jelas baginya. Tanpa mengganggu sang sersan, Siqing mendekati tempat Savage Ghost sebelumnya terbaring. Ia menggali lubang dengan belatinya dan menguburkan gada serta sisa perisai itu. Meski tidak dekat, Savage Ghost telah mengajarinya bertahan hidup di hutan dan bertarung bersamanya. Siqing merasa ia berhutang sebuah perpisahan. Tindakannya sederhana, namun penuh ketulusan. Sebuah penghormatan terakhir di dunia yang jarang memberi belas kasihan. Sersan Thunder menyaksikan itu semua dengan ekspresi terkejut dan tersentuh. Ia berkata pelan bahwa pemulung tidak membutuhkan nisan. Hidup mereka adalah perjuangan, dan kematian tidak perlu dirayakan. Bisa beristirahat dengan tenang saja sudah cukup. Tak lama setelahnya, luka dan mutagen dalam tubuhnya mengambil alih. Ia pingsan. Siqing segera bertindak. Ia memasukkan daun semanggi 7 helai ke mulut Sarjen Thunder, berharap setidaknya bisa menahan mutagen. Lalu ia menggendong tubuh sang sersan yang rapuh di punggungnya dan mulai berlari menembus hutan, meninggalkan tempat penuh kematian itu. Dalam pelariannya, Siqing melewati lokasi kematian Kapten Blood Shadow dan menemukan sebuah karung kulit binatang. Sayangnya tidak ada pil obat di dalamnya. Waktu terus berjalan. Sekitar 1 jam kemudian, Sarjen Thunder sadar sejenak di punggung Siqing. Dengan suara lemah, ia mengungkapkan alasan mengapa dulu membawa Siqing keluar dari kota, karena ia melihat kebaikan langka dalam diri bocah itu saat membakar mayat-mayat dengan penuh penghormatan. Kata-kata itu menghentikan Siqing sesaat sebelum Sarjen Thunder kembali tak sadarkan diri. Siqing melanjutkan pelarian tanpa ragu. 2 jam berlalu, ia hampir mencapai pinggiran hutan, namun suhu di wilayah terlarang semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Di tengah kegelapan malam, ia dihadang oleh dinding kabut tebal. Kabut kebingungan, bahaya yang pernah diperingatkan oleh rekan-rekannya. Siapapun yang masuk akan tersesat tanpa akhir. Siqing tahu dirinya bisa bertahan, tetapi Sarjen Thunder tidak. Terjebak terlalu lama berarti kematian. Ia mencoba mencari jalan memutar, namun kabut itu terlalu luas. Akhirnya, kabut menyelimutinya, lalu secara aneh menipis di sekeliling kakinya. Siqing menyadari bahwa bayangan tak terlihat di bawah kakinya menyerap kabut seperti pusaran. Ketika proses itu selesai, kekuatan aneh mengalir ke tubuh dan matanya. Kabut tidak menghilang, tetapi ia bisa merasakan dunia di sekitarnya dengan jelas. Ia tidak lagi tersesat. Bingung dan waspada, Siqing bergerak cepat menembus kabut seperti hantu. Di dalam kabut, ia menemukan 2 pemulung yang tersesat berpegangan tangan dalam keputusasaan.
Awalnya Shuqing berniat mengabaikan mereka. Dunia telah mengajarkannya bahwa belas kasihan sering dibalas dengan pengkhianatan. Namun ketika salah satunya menawarkan pil putih dan koin ruh sebagai imbalan, Shuqing berhenti. Ia menyalakan lilin untuk membuka jalan dan memberi instruksi sederhana. Keduanya berhasil keluar dari zona berbahaya. Namun ketika tiba saat membayar, hanya satu yang jujur, yang lain menunjukkan niat licik, tergoda oleh kelemahan Shuqing. Shuqing langsung mengambil keputusan. Ia memadamkan lilin, merampas barang pemulung licik dan meninggalkannya dalam kabut tanpa ampunan. Kepada pemulung yang jujur, ia hanya berkata singkat agar mengikuti suara langkah kakinya. Tanpa menoleh kembali, Shuqing melanjutkan perjalanan membawa Sersan Thunder. Di belakangnya, pemulung itu mengikuti dengan gemetar, bukan hanya karena kabut, tetapi karena rasa hormat yang tumbuh terhadap seorang anak muda yang keras, dingin, namun memiliki prinsip yang tak tergoyahkan.